Orang motor. Dia. Kecelakaan. Aku nak meriam. Raselawan Tania geram dengan keputusan Kapolres Minahasa Tenggara karena hanya menganggap kasus pengeroyokan yang dialami anaknya dikategorikan penganiayaan biasa. Kepada Bapak Kapolres Minahasa Tenggara yang terhormat, coba Bapak lihat baik-baik ulang video pengeroyokan yang dialami oleh anak saya ini. Apakah ini adalah penganiayaan biasa seperti yang Bapak Kapolres bilang di depan awak media? Andaikan hal ini terjadi kepada anak Pak Kapolres, apakah Bapak senang dan terima jika yang mengatakan hal ini adalah penganiayaan biasa? Geram ibu tiga anak ini menuliskan kekesalannya di Facebook. Ibu korban kemudian melanjutkan protesnya dengan bahasa Manado yang artinya, silakan dijawab sendiri sesuai hati nurani Bapak. Karena saya yakin hati nurani Bapak tak sesuai dengan pernyataan Bapak, kesalnya. Dan tolong jelaskan kepada kami, korban penganiayaan luar biasa itu seperti apa? Tanya ibu korban ini sembari mengucapkan terima kasih. Seperti diketahui, Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Rudi Hartono saat memimpin langsung konferensi pers terkait kasus perundangan atau kasus penganiayaan yang terjadi di perkebunan Mundung, Tan Sawang, Kecamatan Tombatu pada Minggu 24 Januari 2021 lalu. Rudi Hartono mengatakan, dalam penanganan kasus anak tersebut, pihaknya mengedepankan penanganan dengan keadilan restoratif atau restoratif justice sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di mana dalam ketentuan perundang-undangan peraturan tersebut menyelesaikan perkara anak dikedepankan penyelesaian dengan versi atau musyawarah kekeluargaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Jelas Kapolres saat konferensi pers pada Kamis 4 Maret 2021. Ia pun menjelaskan, sejak laporan diterima, pihaknya melakukan upaya perdamaian dengan melakukan komunikasi kepada pemerintah daerah, baik Dinas Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Camat, Hukum Tua atau Kepala Desa, termasuk selaku Kapolres. Ia secara langsung berkoordinasi dengan Bupati agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya saja dikatakan Rudi Hartono, pada saat itu terkendala karena ibu korban masih berada di Maluku, sehingga harus menunggu orang tua korban tiba di Minahasa Tenggara. Namun setelah itu, ternyata mereka tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan, sehingga oleh penyidik mengambil langkah dengan menaikkan status kepenyidikan, jelas Kapolres. Dalam keterangannya, Kapolres Rudi Hartono menerangkan, saat ini kasus tersebut sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan. Para tersangka sendiri yang masih berstatus anak di bawah umur sudah dilakukan pemeriksaan bersama pihak Bapas Manado. Untuk berkasnya sudah dikirim ke Kejaksaan tahap 1. Namun demikian, kami tetap akan mengupayakan diversi atau musyawarah dengan mengundang semua pihak terkait sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Peradilan Anak terkait pelaksanaan diversi, terang Hartono. Meski berkas kasus tersebut sudah dikirim ke Kejaksaan, lanjut Kapolres, pihaknya akan tetap mengupayakan diversi atau musyawarah, mengundang semua pihak yang terkait. Para tersangka tidak kami lakukan penahanan, karena ini termasuk penganiayaan biasa dan mereka masih tergolong sebagai anak. Kepada mereka dilakukan wajib lapor untuk memperlancar jalannya penyidikan, tugasnya. Adapun untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 80 ayat 1 Jo, pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Adapun kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 17 atau jam 5 sore WITA yang sudah viral di media sosial, di mana saat itu pelaku satu dan korban sedang berada di perkebunan Desa Mundung, Ton Sawang, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Saat itu mereka sedang jalan-jalan. Tiba-tiba pelaku satu menarik tangan korban hingga korban jatuh terpental ke aspal. Setelah terjatuh, pelaku satu langsung menganiaya korban secara berulang-ulang kali ke arah wajah. Selanjutnya, pelaku dua datang dari arah belakang
dan ikut menganiaya korban dengan menggunakan tangannya ke arah wajah, lalu menendang korban hingga terjatuh, serta menjambak rambut, lalu menginjak-injak korban berulang kali. Setelah itu, datang mendekat pelaku 3 dan menganiaya korban dengan menggunakan tangan, diikuti pelaku 2 dan 4 menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kaki dan tangan ke arah wajah dan tubuh korban. Selanjutnya, pelaku 5 menampar ke arah pipi korban sebanyak 1 kali. Kejadian itu sendiri menjadi viral setelah video penganiayaan tersebar luas ke media sosial Facebook. Selanjutnya, pada Senin 25 Januari 2021, anggota piket bersama tim opsional Polres Minahasa Tenggara melakukan lidik terkait video tersebut dan mencari kemudian mengamankan para pelaku ke Polsek Tombatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, ibu korban menyayangkan dirinya kini yang telah bersama anaknya di rumah mengaku para pelaku bukannya jera usai ditangani pihak berwajib dan wajib lapor. Para pelaku justru terus saja datang mengeledekin anaknya saat lewat di depan rumahnya. Siapa tidak kesal kalau diperlakukan seperti itu? Apa kami ini orang miskin dan tak punya harga diri lagi? Mana keadilan di negeri ini? Ujar ibu korban saat dihubungi channel Berbagi Cerita pada Senin 8 Maret 2021. Menurutnya, apakah jika dirinya dan keluarga melakukan hal serupa pada korban dengan apa yang dilakukan terhadap anaknya tetap akan dikategorikan sebagai penganiayaan biasa? Apakah perlu kami melakukan pembalasan baru keadilan itu ditegakkan? Jika kami lakukan hal serupa, apakah dikategorikan penganiayaan biasa juga? Tolonglah, ini negara hukum. Mohon para pelaku diberi efek jera, bukan dibebaskan berkeliaran begitu saja, terlihat tanpa ada rasa bersalah, jelas ibu korban. Ibu korban pun menceritakan kondisi kejiwaan anaknya saat ini. Sangat trauma berat, dan tak jarang datang tiba-tiba rasa sakit di kepalanya dan beberapa anggota tubuh lainnya pasca pengeroyokan beberapa waktu lalu itu. Tolonglah, kami orang tak punya, apalagi mau sewa pengacara, kami tak mampu, ujarnya menarik nafas panjang. Jika pasal yang ditetapkan Kapolres Minahasa Tenggara demikian, namun lain halnya dengan salah satu anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini, Hillary Brigita Lasut. Ia mengecam keras kasus pengeroyokan yang terjadi di Minahasa Tenggara. Berikut isi postingannya di akun Instagramnya.